Dina Muhammad. Ini mbok bener mbok gak omonganku ini. Bener Ki? Jadi ada kiai itu yang menonjol keilmuannya, memang alim. Banyak kitab yang dihafal, tapi biasanya kelemahannya ibadahnya hanya ngambil yang pokok-pokok saja. Dalil pinter, ceramah pinter, tapi jarang tahajud. Contohnya saya ngomong. Puasa sunnah jarang. Ya memang menonjol di keilmuannya. Ada yang menonjol di ibadahnya. Ahli tahajud, puasa Senin Kamis rutin, zikir top, hebat. Tapi nggak begitu pinter dalil. Ada yang arif, alim ndak, abid ndak. Nggak alim ndak, nggak pinter. Kalau diundang ke Baksul Masail datang itu nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Malah dia yang jadi masalah. Masing-masing punya kelebihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pengarang kitab takrib Imam Abi Syuja itu luar biasa. Kitab takrib karya beliau itu dihamasi banyak kitab, disyarahi macam-macam kitab, termasuk Kifayatul Akhyar. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani menyangkal pendapatnya Imam Abi Syuja dalam kitab takrib itu. Kenapa kitab takrib begitu hebat? Karena diriyadhoi, karena ditirakati. Imam Abi Syuja setelah selesai mengarang kitab takrib, beliau menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai ulama. Alih profesi menjadi kannasu raudhatis syarifah, tukang bersih-bersih, tukang sapu raudhah makam Rasulullah dan Masjid Nabawi. Jadi di saat mencapai popularitas tertinggi, di saat tenar-tenarnya beliau, kalau bahasa sekarang lagi viral-viralnya, beliau malah hilang dari peredaran. Melepas baju kebesaran sebagai ulama untuk riyadhah, tirakat, alih profesi jadi tukang bersih-bersih, tukang sapu makam Rasulullah, tukang sapu raudhah dan Masjid Nabawi. Karena ditirakati, karena diriyadhoi, maka kitab takrib barokahnya luar biasa. Sehingga pondok pesantren manapun kalau tidak mengkaji dan mengajarkan kitab takrib, biasanya kurang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, loh, tirakatnya kok jadi tukang sapu? Bapak, ibu, adik-adik, para jamaah, sampeyan jangan meremehkan tukang sapu masjid, tukang bersih-bersih masjid. Karena muhurul hur kansul masajid. Maharnya bidadari-bidadari surga itu adalah bersih-bersih masjid. Jadi nanti di surga yang bidadarinya istrinya paling banyak itu tukang bersih-bersih dan tukang sapu masjid. Kalau sekarang disebut marbot, bahasa kerennya jamesbon, jaga masjid dan kebon. Makanya bapak-bapak, saya tero araja boleh minta doa nang jamesbon, tukang sapu masjid itu doanya mandi, doanya ampuh, bahkan lebih ampuh daripada imam. Loh, tukang sapu masjid itu bisa jadi lebih utama daripada imamnya. Dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan imam dengan muadzin itu lebih utama mana? Halo, lebih utama mana? Muadzin. Sampai muadzin punya keistimewaan besok di akhirat, ala manabir min nur, berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan itu dikenali oleh Rasulullah karena apa? Atwaluhum a'naqan yaumal qiyamah, lehernya panjang-panjang.
lanjeng nih kalau hera. Tukang adzan, tapi yo gak kaya banyak ngono. Pas mbok anggap kaya jerapah. Panjang tapi apik. Lho kok utama muadzin? Iya, karena muadzin ibarat kendaraan umum itu yang cari penumpang. Imam kan datang jamaah udah siap. Penumpang udah penuh, imam itu sopir. Penumpangnya udah penuh, imam datang, jamaah udah siap, imam tinggal sawu sufufakum. Iki oneng tak gak ya wong-wong ini. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Imam kan udah terima jadi, betul? Betul? Nah, makanya ada cerita. Udah kiai sepuh, ntar ngimamin dek masjid jami. Tengah jalan ketemu cewek. Ceweknya ditanya, dari mana? Ndoknya apa? Hah? Ya wis ngono iku kaya lambemu iku. Dari salon Mbah Kiai. Ngapain ke salon? Habis rebonding. Nah kiainya kan nggak ngerti rebonding itu apa. Rebonding itu apa? Ini ngelurusin rambut Mbah Yai, bahasa gaulnya rebonding. Oh, ngelurusin itu rebonding ya. Iya Mbah Yai, akhirnya dibikin bahan sama Mbah Yainya. Jadi mau ngimamin itu langsung kasih komando. Bapak-bapak para jamaah, softnya tolong direbonding. Meluruskan dan merapatkan soft barisan sholat jamaah itu penting. Untuk apa? Jagani kalau sholatnya nggak khusyuk. Apalagi potongan yang hadir-hadir ini. Mohon maaf ya, nggak boleh marah. Saya berani memastikan kalau sholat 99,9 ngelamun. Betul? Walaupun lafat niatnya udah difasih-fasahin. Usolli. Usolli fardol. Wah takbiratul ikhram mengangkat tanganmu sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Coba nanti kalau udah kabiru walhamdulillahi katsira udah pikiran kemana-mana, betul? Nah, sholat kayak gitu apa yang diterima? Wong innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, Allah nggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Nah, maka ini keistimewaannya sholat jamaah. Satu masjid nggak ada yang khusyuk, satu aja imamnya yang khusyuk, semua tercatat khusyuk. Alhamdulillah. Imam nggak khusyuk, ada salah satu makmumnya yang khusyuk, semua tercatat khusyuk. Alhamdulillah. Jadi nyetrum, imam makmum satu pun nggak ada yang khusyuk. Softnya lurus rapat. Nah ini semua dicatat khusyuk. Makanya penting meluruskan soft, merapatkan soft. Nah yang jadi ukuran lurus rapat itu pundak ketemu pundak, bahu ketemu bahu. Ini harus diperhatikan. Karena sekarang ada aliran yang merapatkan soft itu bukan bahu, bukan pundak, tapi kaki. Kakinya begagah gini. Pundaknya renggang, cuma kakinya begagah. Biasanya kalau sendekep itu di dada ini. Ya nyengangi ini kayak wong wedok nguyuh begagah. Ya itu salah itu. Soft, lurus rapet itu bahu ketemu bahu, pundak ketemu pundak. Ini penting. Nah, kalau muadzin ini kan yang ngumpulin jamaah. Ibarat masak itu yang ngumpulin bahan-bahan masakannya. Makanya lebih utama, lebih mulia. Imam datang kalau nggak ada jamaahnya ya nggak jadi sholat jamaah, betul? Nah, makanya muadzin itu harus dipilih yang suaranya bagus, lantang, merdu, syahdu, menyentuh kalbu. Kan ada cerita itu. Ada muadzin, azan duhur dikumandangkan, jamaah nggak ada yang datang. Asar azan nggak ada yang datang ke masjid. Maghrib azan nggak ada yang datang ke masjid. Isya azan kenceng banget nggak ada yang datang ke masjid. Subuh azan nggak ada yang datang ke masjid. Udah ditambahi zikir sholawat. Subhana Allahil azim. Setengah jam nunggu jamaah nggak ada yang datang. Ada 2 orang ke kamar mandi krecek, dikira mau ikut jamaah, ternyata nguyuh tok. Habis kencing keluar lagi. Allah ya karim. Akhirnya ini muadzin marah.
Jam 9 pagi azan. Dikenceng-kencengin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, begitu ada azan jam 9 pagi, orang sekampung datang berbondong-bondong ke masjid sambil bawa pentungan. Ini tukang azan di demo ini. Kamu gendeng ya? Jam 9 pagi azan kenceng kayak gitu, ngajak sholat jamaah apa kamu? Marah-marah orang sekampung. Kata yang azan, yang gendeng itu kalian. Zuhur tak panggil nggak ada yang datang, asar tak panggil nggak ada yang datang, maghrib, isya, subuh tak panggil nggak ada yang datang. Ini jam 9 bukan waktunya tak panggil kok datang semua. Kesimpulannya podo gendenge. Makanya yang azan itu yang suaranya muda ini, yang vokalis-vokalis yang bagus-bagus suaranya itu loh. Soalnya ini udah jadi tradisi dan budaya di masyarakat kita, nggak di Jawa, nggak di Madura. Yang bagian azan itu rata-rata udah bau kuburan. Terutama subuh. Masya Allah, wong nyari penumpang kok. Kamal, Kamal. Sumenep, Sumenep. Nyari penumpang semangat, menep, semenep, semenep, kosong, kosong, tojuk, 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 AC, 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 masa tajuk, tajuk. Ini yang muda ini. Zaman Rasulullah aja muadzin itu dipilih, diseleksi, terpilihlah 2 orang sahabat yang emang suaranya paling keren. Satu Abdullah bin Ummi Maktum, 2 Bilal. Pilih yang muda. Kalau perlu diawali dari tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kayak masjid sini kan tarhimnya enak, betul? Percaya wong radio. Coba kayak di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, selalu penuh sesak jamaahnya. Di antara faktornya yang azan, Masya Allah. Denger itu bulu kuduk merinding. Di hati itu jeduk-jeduk, kerenyeng-kerenyeng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, jadi cara kene azan ini disorai ngene iki ya modele ya. Itu kan enak. Enggak kok. Rata-rata azan subuh itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak watuk-watuke katut azan. Udah, saya lanjut. Jadi Imam Abi Syuja Riyadhah nirakati kitab takrib kurang lebih 96 tahun. Jadi tukang sapu, tukang bersih-bersih di makam Rasulullah, di Raudhah, di Masjid Nabawi. Makanya hebat. Maaf, santri sekarang itu pada nggak mau tirakat. Sak ustate, sak kiyaine. Guyumu kok kaya mangkel ngono modele. Jadi masing-masing ulama itu punya kelebihan. Kalau Imam Ghazali terkenal dengan Imamus Sufiyah. Sampai kaum orientalis, filsafat-filsafat kelas dunia mengakui kalah jauh ilmu filsafat, ilmu filosofi dengan Imam Ghazali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita bangsa Indonesia harus bangga bahwa kita punya ulama-ulama hebat yang sebenarnya
Karya-karya ilmiah, karya-karya kitabnya juga luar biasa. Tapi ada beberapa ulama itu yang pilih khumul, menyembunyikan diri, nggak mau masyhur. Ya namanya beliau aja milih khumul, ya saya nggak berani menceritakan. Oh, beliau nggak suka diceritakan, no. Pengajiannya sakmene ae. Di antaranya yang kita kenal kayak Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang ngarang kitab Sulamut Taufik, yang ngarang kitab Tafsir Munir. Kita juga punya ulama kaliber dunia, Syekh Mahfud At-Turmusi, orang Termas, dengan karyanya kitab Mauhibatul Fadl. Kita juga punya Syekh Ihsan Jampes, kitabnya Sirajut Talibin yang mensyarahi Minhajul Abidin. Syekhona Khalil Bangkalan itu kitab karyanya juga banyak sekali, hebat-hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini tantangan. Kiai-kiai kita dulu itu hebat-hebat dengan karya-karya ilmiahnya, karya-karya kitabnya. Tapi generasi yang sekarang kan udah merosot. Bahkan yang kita kaji sekarang itu karya ulama-ulama sana. Coba adik-adik santri kalau lagi ngaji nahwu, kitab Alfiyah, itu karangannya siapa? Itu karangannya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalusia itu orang mana itu? Orang Spanyol yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Bener yang Kamal, orang Spanyol. Iya ya, Kamal ku anyar ya padha ae wong tetangga. Kalau sampeyan ngaji hikam, itu karya siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang Iskandaria. Benar yang kebanyakan. Kapok. Imam Ghazali orang mana? Persia, Iran. Ayo coba kalau sampeyan baca hadis Rawahul Bukhari. Imam Bukhari bener tetanggamu sing bakal sego goreng iki. Bener Imam Bukhari ini kan yang mana? Turkistan, masuk wilayah Rusia. Orang-orang sana. Loh, kalau orang kebanyakan ngarang kitab paling kitabnya Bidayatul Gule wa Nihayatus Sate. Dari segi alim kita kalah, dari segi abid mohon maaf. Dalam kitab Tobaqatul Hanabilah, imam-imam mujtahid itu rata-rata kalau sholat sunnah tiap hari ndak kurang dari 200 rakaat. Ayo siapa yang hadir di sini yang bisa istiqomah setiap hari sholat sunnah 200 rakaat, angkat tangan, langsung tak kasih hadiah sarung. Nek perlu sarungku kita copot. Jadi ilmu betul-betul diamalkan. Kalau kita kan enggak, kadang ilmu aja amal enggak. Ada santri itu cerdas, pinter, ujian nilainya bagus, ujian nahwu nilainya 9, ujian tafsir nilainya 9, balaghah nilainya 9, ujian fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Nah itu orangnya ketawa itu. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Gurunya Imam Syafi'i namanya Syekh Waqi' Ibnul Jarrah. Itu kalau mau nulis kitab yang di situ dituliskan hadis sangat-sangat selektif. Beliau kalau nyari hadis itu melalui puasa. Puasa nih sereng kewake. Jadi puasa dulu. Nasta'inu ala thalabil hadis bisyaumi wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Allahumma sholli ala Muhammad.
Aku kalau nyari hadis itu pakai puasa. Makanya hadis-hadisnya betul-betul pilihan. Betul-betul hadis-hadis utama. Diseleksi, diriadhoi, nggak sembarangan. Halo? Nggak sembarangan. Wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku kalau menghafalkan hadis itu dengan cara mengamalkannya. Jadi ilmu bukan hanya dicentelkan di otak. Apa dicentelkan itu ya? Wis pokoknya dicentelkan itu. Ilmu itu bukan hanya dicentelkan di otak, tapi betul-betul ditancapkan ke dalam hati, kemudian terekspresi keluar menjadi amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sampean ilmunya kan nggak ditaruh di dalam hati. Kalau sampean ilmunya kan jadi ilmu sampean nggak disimpan di hati, tapi ilmu sampean sekarang kan disimpan di HP. Betul? Makanya kalau santri dulu itu ngajinya urut. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Kalau santri sekarang benar Fathul Wahhab, tapi Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya nyambung sampai Fadilatil Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi torikohnya torikoh internetiyah. Imam Malik radhiyallahu anhu itu kalau lagi ngajar santrinya, ngaji kitab, duduk bersila kayak gini. Terus disengat kalajengking. Apa cak meduruna kalajengking? Podo. Oke. Disengat kalajengking. Itu beliau nggak berani gerak. Diem. Kenapa? Saking takzim dan hormatnya sama kitab, sama musannif pengarang kitab, saking takzimnya sama hadis yang ada di kitab itu, takzimnya sama Rasulullah, takzimnya sama ayat-ayat Al-Quran, saking khaufnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma satu kalajengking yang nyengat, gemeter, pucat sampai membiru tubuhnya. Masya Allah. Sampeyan kan enggak. Lagi sholat udah rengek masuk nang sarung kayak rengek binek nih kak muser neng selakangan ginjal itu kayak pengalaman itu. Begitu selesai wallahu a'lam bishawab, santrinya matur, beneran apa Kiai? Sehingga Islam tersebar luas dan bahkan menjadi agama mayoritas penduduk Indonesia. Ini karena jenius lokal dengan pendekatan persuasif itu. Nah, satu keistimewaan lagi. Oh ya. Karena punya sifat ar-ra'i, cak medurana ngoan, makanya teliti. Kiai Jawa itu teliti, Kiai Madura teliti, Kiai Indonesia itu paling teliti dibanding kiai-kiai negara lain. Kitab koneng, kuning ya koneng, kitab koneng, neka tulisannya nih keni, mungkin apa mungkin? Kitab kuning itu tulisannya udah kecil-kecil, masih dikecilkan lagi sama Kiai Indonesia. Pela kenek, kenek boleh. Bener pora lagi ngomong. Kenek boleh. Di Kiai Indonesia. Beri tarkib. Ilal. Beri makna. Utawi iki iku kalau jak Jawa. Dening nyamaake paneka. Ini yang bisa cuma orang Indonesia. Orang Arab itu nggak bisa. Ayo kalau nggak percaya nanti ketemu orang Arab terus ngomong,
diningsiinya ma'agi paneka. Ndak ngerti. Utawi iki iku. Ndak ngerti. Orang Arab itu ndak ngerti. Loh. Wadzalika isim isyarah. Semua orang tahu artinya yang demikian itu. Udah jelas kalau ada wadzalika. Itu artinya yang demikian itu. Tapi kalau kiai-kiai Indonesia masih belum terima itu harus dirinci. Wadzalika utawi koyok mengkono mang. Goleki rujuke pecicil sampai kacamatane jatuh kadang-kadang. Wadzalika diningsinya ma'akide iya. Kama jeruju agama. Kama jeruju agama. Sampai kacamatane geger. Wadzalika itu katanya isim isyarah. Terus zalnya itu zal apa? Lamnya lam apa? Kafnya kaf apa? Yang disebut isyarah itu zalnya, lamnya atau kafnya. Terus kemudian misalnya dikasih hak tambih hadzalika, boleh apa enggak? Ini masih dibahas sama Kiai Indonesia. Udah, sampean kalau enggak paham tolong manggut-manggut gini biar saya senang. Dan biar enggak kelihatan oonnya gitu. Alhamdu itu semua tahu, orang Arab juga tahu alhamdu, tapi kalau Kiai Indonesia, santri Indonesia masih dirinci lagi. Alhamdu kalau dalam bahasa Jawa utawi sekabiane puji. Dening sedejena pujian. Loh kok beda makna sedejena? Karena di situ beda al. Al napa nih kak? Alil istighraqil jinsi. Maaf ya, ini tadi saya didawuhi sama Kiai Mas Mansur. Ojo ngomong Madura malah keliru kabeh. Sembuh jajal lagi ngomong keliru ya wis. Salah gak dosa ae kok. Tadi saya dipesen, terus mangke ndamel basa napa yai? Bahasa Indonesia ae. Saya bahasa Indonesia tidak kulina yai. Kulina saya itu cak jebe. Tapi nyatane nek saka nek bisa kula. Insyaallah tidak mengecewakan. Halo. Halo. Loh. Jadi itu masih dirinci karena di situ ada al yang fungsinya faedahnya lil istighraqil jinsi. Pujian ada 4 apa saja masih dirinci. Ini hebatnya kiai-kiai Indonesia yang itu diwariskan kepada santri-santrinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, walaupun Islam turunnya di Arab, Al-Quran turunnya di Arab, tapi barokahnya yang terbesar ada di Indonesia. Boleh dong tepuk tangan untuk Indonesia. Dan Islam paling indah itu Indonesia. Sepurane ya, cak jebe ki. Sampean ki benereng Arab. Mun ji Arab pati genah je. Benereng Arab. Sampean ki mambu Arab yo enggak, Arab mambu yo enggak. Bau Arab enje, Arab bau enje. Tapi kalau mendengar sesuatu yang Arab-Arab kok enggak aneh, kok enggak heran. Kitab kuning yang bahasa Arab, Al-Quran yang bahasa Arab, kita baca biasa enggak heran, udah menyatu dengan kita. Dengar azan bahasa Arab, biasa kita enggak merasa aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah kalau dirubah bahasa Madura jadi aneh. Allah Maharaja, Allah Maharaja. Tak iya. Beda tak iya. Doa kunut ya pakai bahasa Arab. Allahumma hdini fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait. Enggak dirubah. Oh my God, show me your guidance. Iki aku juga ngerti artinya kok. Kok enggak aneh? Ayo coba. Ini Masya Allah. Satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa memberikan karunia Islam, iman, ihsan, takwa kepada masyarakat Indonesia yang luar biasa, yang di daerah sini dirintis oleh Syekh Zainal Abidin Sunan Cendana. Mudah-mudahan seluruh dzurriyyahnya bisa meneruskan perjuangannya.
masyarakat sekitar terus dan selalu mendapatkan keberkahannya. Ya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Burung cendrawasih hinggap di kali. Enjak beda guru kula nih kan. Enjak lo bengal kula. Ini kah beda kiai kula, beda guru kula. Mangke seesoon paring barokah doa. Guru kula, kiai kula, Kiai Haji Mas Mansur. Ya, izinkan saya untuk menutup uraian saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Hidup terasa menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, dengan kebodohan saya, kekhilafan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bubar dulu sebelum doa, nggih? Oke, moga-moga sedaya yang berokah. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuh wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Kiai Haji Anwar Zahid kami sampaikan terima kasih. Berdasarkan permohonan beliau, maka acara ditutup dengan doa nyoon barokanah Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Mas Mansur sederi Sorbeja dek selerana abdina ngaturaki. Amin. Aja kente. Punten tambahan kente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatit tabarruk wa tawassul wa ala niyatul qabul wa ala niyatul istijabah. Al-Fatihah. Ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa alihim wa ashabihim wa ansarihim salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu biha lana kaya masyarakat Madura wali Kiai Anwar Zahid walil mu'minin farajan wa mahrajan wa farahan wa sifaan wa dawaan wa sihat wa afiatan wa salaman wa su'uda wa surura wa khusulan wa wusulan ilal futuhi wa ilal ridha. Ija'alana ya Allah min umurina faraja wa mahraja. Ija'alana ya Allah min umurina faraja wa mahraja. Ija'alana ya Allah min umurina faraja wa mahraja. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatullah wa salamuhu wa tahiyatu wa rahmatuh wa barakatuh ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi adada sahbi wal wad wa adada kalimatillah tammatil mubarakat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doa'ana ya Allah bisirri min asraril Fatihah.